Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinjani Humaira Putri dari STN Nangleng 1, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya sedang mengikuti lomba mendongeng pada FLS 3N tahun 2026. Video ini direkam pada hari Minggu 24 Mei tahun 2026. Kali ini saya akan mendongeng dengan judul Nastar yang Hampir Menghilang, karya Bu Endah. Di kerajaan yang bernama Arnika, hiduplah pangeran kecil bernama Genta. Di sana di setiap hari lebaran tiba, dirayakan dengan meriah dan bahagia. Suatu hari, wah, lihat itu Mongi, luar biasa. Ada kastengel, putri salju, dan oh tidak, ada nastar, kue kesukaanku. Nastar ini bukan sekadar kue Mongi. Ini adalah warisan leluhur. Dibuat dengan resep turun-temurun dari nenek moyang kerajaan. Ujar Genta kepada Mongi, kucing kesayangannya. Aku mulai khawatir dengan masa depan nastar itu, kata Mongi. Malam sebelum hari raya, dapur istana masih sibuk. Para koki menyiapkan ratusan kue. Dan di tengah meja utama, sebuah toples besar nastar diletakkan dengan hati-hati. Ini untuk besok, kata kepala koki tegas. Tidak boleh disentuh. Genta mengangguk. Cepat sekali. Terlalu cepat. Mongi menatapnya. Aku tidak percaya anggukan barusan. Malam pun semakin sunyi. Lampu-lampu mulai redup. Semua orang tertidur. Namun di lorong istana terdengar langkah kecil. Genta mengendap-endap. Aku hanya akan melihat. Mongi mengikutinya dari belakang. Semua masalah besar biasanya dimulai dari kalimat itu. Genta pun membuka toples nastar. Aromanya langsung menyebar. Hangat, manis, menggoda. Ia mengambil satu, lalu dua, lalu beberapa lagi. Mongi duduk sambil memperhatikan. Ini yang terakhir. Namun terakhir itu terjadi beberapa kali. Hingga akhirnya Genta melihat ke dalam toples. Nastarnya tinggal sedikit. Ini masalah. Pagi harinya, saat itu istana gempar. Kepala koki berteriak, nastar kita hampir habis. Para pelayan pun panik. Raja pun
datang. Wajahnya tenang, tapi tegas. Siapa yang melakukan ini? Semua orang pun terdiam. Genta yang berdiri di antara mereka, jantungnya cek 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 cek. Mongi pun berbisik pelan. Ini momen penting. Kamu mau jujur atau mau pintar mencari alasan? Genta pun melangkah maju. Oh iya, aku melihat sesuatu tadi malam. Ada kucing di dapur. Mongi pun langsung menatap tajam. Ruangan pun menjadi sunyi. Raja tidak marah, tidak juga langsung percaya. Baiklah, kita gunakan piring leluhur. Piring pusaka kerajaan pun dibawa ke tengah ruangan. Konon, siapapun yang menyentuhnya sambil bicara, maka kejujuran akan terlihat dari cahaya yang muncul. Satu persatu orang pun maju. Dan kini giliran Genta. Genta pun melangkah pelan. Tangannya dingin. Ia menyentuh piring itu. Ia bisa saja tetap berbohong. Namun untuk pertama kalinya, ia lelah untuk berpura-pura. Aku yang memakan nastar itu. Aku tahu itu salah, tapi aku tidak berhenti. Dan aku juga menyalahkan Mongi. Piring pusaka pun bersinar terang. Semua orang pun terdiam. Genta menunduk. Aku siap dihukum, Ayah. Raja pun mendekat. Namun ia tidak marah. Ia tersenyum. Kesalahanmu jelas, tetapi keberanianmu untuk jujur, itulah yang paling berharga, nak. Warisan leluhur kita bukan hanya soal resep nastar, tetapi juga kejujuran seperti mengakui kesalahan. Hari itu, meskipun nastar hampir tidak ada, namun suasana lebaran tetaplah hangat. Genta membantu membuat kue baru dengan penuh teliti dan ide kreasinya sendiri sesuai warisan leluhur. Dan kini ia mengerti, jujur itu membuatnya lega. Demikian ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.